Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak Bapak sekalian, untuk pertemuan sebelumnya kita belajar tentang kaidah pencacahan. Pada hari ini kita belajar tentang permutasi dan kombinasi. Jadi anak-anak Bapak sekalian, ini permutasi dan kombinasi, Bapak langsung gabungkan karena Bapak lihat soal itu ternyata agak-agak mirip soalnya. Benar kan, anak-anak Bapak sekalian? Udah lihat di psikologi, Bapak kan udah upload itu. Agak sama dia kan? Ya, Pak. Mirip ya, nanti kita bisa lihat perbedaannya di mana. Oke, anak-anak Bapak sekalian, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah menjelaskan pengertian permutasi dan kombinasi. Yang kedua adalah menentukan nilai permutasi dan kombinasi. Dan yang ketiga adalah, ini dia, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan permutasi dan kombinasi. Lanjut? Lanjut, Pak. Oke. Yang pertama adalah permutasi. Jadi permutasi dan kombinasi ini bagian dari kaidah pencacahan ya, nah. Karena kemarin kan kaidah pencacahan itu bisa dicari dengan 3 metode. Yang pertama adalah kemarin apa? Sistem apa? Atur penempatan kan? Ya kan? Iya, Apa? Pak. Apa yang pertama semalam? Yang pakai kotak-kotak itu, Pak. Ya, pakai kotak-kotak ya. Oke, yang kedua permutasi dan yang ketiga adalah kombinasi. Lalu pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan permutasi? Permutasi ini yang perlu kita garis bawahi adalah ini dia. Susunan berurutan. Kalau dalam permutasi dia susunan berurutan, tetapi kalau dalam kombinasi dia tidak berurutan. Nah, jadi kalau susunan berurutan ini misalnya kalau dalam soal itu berkaitan dengan pemilihan ketua kelas, lalu sekretaris, bendahara. Ini kalau ada soal-soal yang seperti ini, nanti ini berkaitan dengan permutasi Diana. Tapi lihat juga nanti kajian soalnya gimana. Oke, rumusnya itu, ini terbagi menjadi 3, nak, untuk permutasi. Yang pertama adalah ini dia. Rumus permutasi dengan unsur yang berbeda. Dengan unsur yang berbeda, nah, seperti ini rumusnya. Jadi penulisannya seperti ini, ada juga yang penulisannya seperti ini, nah, NPR, sama saja nih. Ada juga yang menulis modelnya seperti ini, simbolnya P, di sini N, di sini R. Jadi sama saja, dengan catatan ini, R-nya itu harus lebih kecil sama dengan N. Kenapa R-nya itu harus lebih kecil, nah? Ada nggak jawabannya? Atau N-nya itu harus lebih besar sama dengan R. Kenapa dia harus N-nya harus lebih besar? Kenapa dia harus N? Biar nggak negatif, Pak. Yes, supaya dia tidak terjadi negatif. Karena kalau misalnya di sini misalnya N-nya itu lebih kecil, berarti negatif dikurangkan jadinya negatif. Karena kan negatif N faktorial ini kan tidak ada kan? Ya kan, Nak? Masih ingat? Pak. Kita udah belajar faktorial. Belum, Pak. Oh. Ini seharusnya udah faktorial. Ini namanya kan faktorial. Faktorial itu tandanya ini. Kalau dalam bahasa Indonesia tanda apa ini, Nak? Faktorial ini. Tanda seru. Tanda seru ya. Kalimat tegas gitu ya. Masuk gitu, harus pakai ini gitu ya. Maka kalau faktorial seperti ini, misalnya gini, N faktorial, ini sama aja dengan N dikali, N dikurang 1 dikali, N dikurang 2, sampai titik-titik-titik, dia nanti pokoknya sampai tak terhingga dia, sampai N kurang N. N kurang N itu kan 0. 0 itu jadinya nanti nggak dianggap 1 dia, bukan 0. Contohnya gini dia, nak, 5 faktorial. Berarti 5. 5 kurang 1 jadi berapa? 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kurang 2, 3. Lalu 5 kurang 4. 5 kurang 4. 5 kurang berapa? 5 kurang 3, Sir. 5 kurang 3, 2. Lalu 5 kurang 4? 1. 1. Gini ya. Maka kalikan. Maka hasilnya berapa? Seperti itu dia. Berarti kalau misalnya dia 6 faktorial, berarti 6 dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Sampai terakhirnya 1. Jangan terakhirnya 0.
Nanti kalau terakhir 0 ya hasilnya 0 semua. Bisa dipahami kan, Nak? Bisa, Pak. Oke, jadi rumus faktorial itu, n faktorial itu seperti ini dia. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Enggak, Pak. Tadi bahasa Inggris semangat kalian belajarnya. Ada, Pak. Ada, Pak. Oke, next. Contoh soal. Nah, seperti ini dia. Ini contoh soalnya. Bapak hapus dulu nih ya. Ini contoh soalnya. Kemarin ini bisa diselesaikan dengan kaidah pencacahan. Yang katanya pakai cara kotak-kotak. Kalau kita pakai cara kotak-kotak kemarin, coba, banyak bilangannya terdiri dari 3 angka. Berarti 3 angka. Kan gini. Kita pakai cara kemarin dulu. Angka dari 1 sampai 9 tanpa ada kata pengulangan. Berarti kalau 1 sampai 9 itu angkanya ada berapa? N-nya. Ada 9. Berarti yang pertama berapa jumlah angka yang bisa diletakkan? 9. 9. Berarti yang kedua 8. 8. Kenapa 8? Karena 1 sudah diletakkan di sini kan? 1. Oke, di sini Iya, jadi Pak. berapa? 7. 7. Oke, jawabannya berapa nih? 9 kali 8 dikali 7. Ayo, berapa? Lupa ya? 04, Pak. Berapa? 504. Oke, 504. 504. Ternyata ini bisa kita cari pakai cara permutasi, Nak. Maka dari sini 1 sampai 9, N-nya itu 9. Lalu R-nya ada berapa? R-nya ini dia, 3. Maka kita pakai rumus permutasi. Berarti permutasi itu P, berarti ini 9,3 sama dengan, berarti 9 faktorial per, ini, kan N dikurang dengan R. Berarti N kurang R. Berarti 9 kurang 3 berapa, Nak? 6, Pak. 6 faktorial ya. Berarti yang di atas bisa kita tulis gini, Nak. 9 dikali 8 dikali 7. Kan sampai dia dikali 1 kan? Kita nggak usah gitu. Karena di bawah dia ada 6 faktorial, maka kita kali sampai 6 faktorial saja. Jadi di bawah 6 faktorial. Maka 6 faktorial ini habis. Karena kan habis ini. Berarti sama dengan 9 dikali 8 dikali dengan 7. 9 kali 8 dikali dengan 7. Hasilnya adalah 504. Kan sama kan? Gampangan yang mana? Gampangan yang di atas atau yang di bawah? Di bawah, Pak. Kalau Bapak sih gampangan yang kita tahu. Di atas. Oke, next. Paham sampai di sini, Nak? Untuk permutasi unsur yang berbeda? Paham, Pak. Oke, next. Yang kedua, rumus permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Contohnya ini dia, ilustrasinya. Ini dia. Apa ini bacaannya nih? Nano, mama. Ternyata dari sini, jumlah hurufnya ini, N-nya ini ada 12. Benar nggak ada 12? Coba dicek, dihitung. Benar nggak ada 12? Benar, Pak. Oke, Pak. benar. Sampai di sini, huruf A-nya itu ada 4. Ini dia. Benar nggak? A-nya ada 4. Betul, Pak. Oke, Benar, huruf Pak. N-nya ada 4. Betul, Benar. Pak. Huruf nolnya, huruf 0. Huruf O-nya ada 2. Huruf O-nya ada 2. Iya, Pak. M-nya ada 2. Yang satu nggak usah. Maka rumus permutasi yang sama ya seperti ini, dah. Nah, rumusnya. Sampai dia, nggak berarti sampai di sini nanti 12 faktorial. Maka ini berarti 4 faktorial dikali dengan 4 faktorial. Ini kan 4, ini juga 4 kan. Lalu dikali dengan 2 faktorial. Lalu dikali dengan 2 faktorial. Nah, gini ya. Berarti ini kita bisa lihat 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 ya, dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 sampai dikali 4 faktorial. Kenapa sampai 4 faktorial? Nah, di sini ada 4 faktorial kan? Lalu ini 4 kali 3 kali 2 kali 1. Lalu 2 faktorial 2 kali 1. Lalu 2 faktorial 2 kali 1. Oke, sampai di sini baru kita coret-coret. Maka ini coret, habis. Yang ini 12. Ini, ya kan? Mana lagi yang kita coretkan habis? Yang ini dengan ini jadi 8. ya. Oh, ini ya. Sama aja lah,
udah ini terkadang ini 4, ini berarti jadi 2 kan? Maka yang di atas tinggal berapa itu hasilnya? Ayo jumlahkan berapa ini? 11 kali 5 kali 9 kali 2 kali 7 kali 6 kali 5. Ayo berapa? Ini berarti 55. 55 kali 2 berarti sekitar 110. Berapa jawabannya, Nak? (110) dikalikan dengan 30 dikali 7, 210. Ya kan? Ini kan? Berapa jadi hasilnya, Nak? Berarti 11 kali 2, 1, 1, 1, 2, 2. Berarti 1, 3, 2. Tambah nolnya ini. Betul nih? 23.100. Iya, Pak. Berarti hasilnya 23.100. Inilah banyak susunannya. Kalau 9-nya nggak dikalikan, Sar? Mana 9? Itu, Sar. Oh iya, lupa. Jadi berapa? Salah lah ini. Inilah Ya, dia. Sar. 207.900. Kalau ini suruh ngalihkan, Bapak terakhirnya salah kan? Oke, berapa jadi hasilnya? 207.900. 200 kok. 207.900. Oke, betul ini. Coba cek lagi. Hasilnya memang besar ini. Cek lagi. Pas, Pak. Pas. Benar, Sar. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Paham? Untuk unsur yang sama. Paham, Pak. Paham, oke, good. Ini Bapak yang senang kalau paham dia. Berarti gampang matematika kan? Kalau Oke. soalnya lain, bingung lagi, Sar. Oh iya, iya. Oke, ada contoh. Oke, contohnya gini. Nanti contohnya nggak apa-apa. Nanti Bapak kasih. Ini berarti berapa ini? Kita carilah. Berarti N-nya ada berapa nih? N ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul ada 7, nak? Terus N untuk M ada berapa? M-nya? 2. 2, Pak. N untuk A ya? Yang 1 nggak usah kan? 1 faktornya 1. 3 ya? Iya, Pak. Ya. Cuman ini aja kan, nak? Ada lagi yang 2? Ada, Enggak, Pak. Oke, berarti kan R. 7 faktorial per, berarti 2 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Berarti ini 7 dikali dengan 6, dikali dengan 5, dikali dengan 4, dikali dengan 3 Kali 3 faktorial. 3 faktorial per, ini 2 kali 1 ya. Lalu 3 faktorial. Habis kan ini? Yes. Lalu yang ini sama ini jadi 2. Oke, hasilnya jadi berapa itu? Berarti 7 dikali 6, dikali 5, dikali dengan 2. Berapa ini, nak? 120. 420 ya? Ini 10, ini 42 kan? Ada jawabannya kan? Iya, Sar. Oke, gampang ya? Untuk unsur yang sama. Nanti mungkin Bapak kasih beberapa soal. Selanjutnya yang ketiga adalah ini, permutasi siklis. Siklis ini berkaitan dengan posisinya melingkar dia. Jadi berkaitan dengan nanti kalau duduk di meja bundar gitu. Coba cek, ada contohnya nggak? Seperti ini dia, nak. Banyak cara untuk mengatur 5 orang yang menduduki kursi yang mengelilingi sebuah meja bundar. Maka sampai di sini, maka dia jawabannya adalah langsung aja. Berarti permutasinya itu adalah, ini dia langsung aja, permutasi siklis. Berarti 5 dikurang 1 faktorial. Jadi sama dengan, jadi 4 faktorial. Berapa 4 faktorial? 4 kali 3 kali 2 kali dengan 1. Berapa ini, nak? 24. Oke, ini berkaitan dengan permutasi siklis. Jadi kayak kalau misalnya melingkar-melingkar, rapat, sidang rapat, nah itu berkaitan dengan siklis ya, nak. Oke ya, paham ya sampai sini, nak ya. Untuk konsep dasarnya aja, permutasi berarti ada 3 cara ya. Bisa dipahami? Sar. Bisa, Pak. Oke, sekarang kombinasi. Kombinasi pengertiannya ini dia, nak. Berarti apa perbedaannya dengan yang tadi, dengan permutasi? Kita bisa lihat ini.
Untuk kombinasi ini dia terakhirnya adalah tanpa memperhatikan urutan dan posisi dari setiap kelompoknya. Berarti kan tanpa memperhatikan urutan. Sementara tadi kalau untuk permutasi itu, dia kan memperhatikan urutan, bisa dipahami kan? Makanya kaidah pencacahan yang kotak-kotak itu berkaitan dengan permutasi kan? Karena dia berdasarkan urutan-urutannya dia. Bisa dipahami sampai di sini, Nak? Bisa, Pak. Oke, ini soalnya. Ini rumusnya, bawa soalnya. Kan rumusnya hampir sama kan dengan permutasi. Bedanya di sini tinggal dikalikan dengan R faktorial. Ya kan? Bedanya di situ aja kan, Nak? Halo? Ya, Pak. Oke, ini contoh soalnya. Dari 12 orang siswa yang pintar akan dipilih 3 orang siswa untuk mengikuti kompetisi matematika. Banyak kelompok yang terbentuk jika setiap kelompok merupakan orang yang berbeda. Berarti kan ini, Nak, dari 12 orang ini, kan ini bisa dipilih siapa saja, betul nggak? Semuanya kan dapat giliran, semuanya kan bisa dapat bagian, kan? Nggak mesti dari 12 orang ini harus urutan pertama dulu, urutan kedua dulu, urutan ketiga dulu. Bisa jadi nanti yang dipilih secara acak itu bisa jadi urutan keempat, atau orang kelima, atau orang ke-12, atau orang ke-10, diambil 3 orang. Bisa dipahami sampai di sini, Nak? Bisa, Pak. Bisa. Maka sampai di sini bisa kita ketahui N-nya itu 12, maka R-nya itu sama dengan berapa? Yang dipilih 3 kan? Maka inilah namanya kombinasi. Berarti kombinasi 12,3. Masukkan aja lah rumusnya. Berarti 12 faktorial per 12 dikurang 3 berapa? 9. 9, Pak. 9 faktorial ya. Berarti ini 3 faktorial kan? Kalau tadi permutasi kan nggak dikalikan dengan R-nya lagi kan? R faktorial kan? Sama dengan, berarti ini sampai berapa? 12 kali 11 kali 10 kali 10. 9 faktorial. 9 faktorial. Maka di sini 9 faktorial, ini 3 faktorial, 3 dikali 2 dikali 1. Oke, berapa itu? Yang ini habis. 220, Pak. Ini 5 ya? Yang ini 20, Sar. 3-nya 220, Pak. 200. Oh ya, ini sama ini 20 kali 11. Oke, 220. Sampai di sini ada pertanyaan, Nak? Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak, Pak. Aman? Ada, Pak. Ada? Enggak nih kalian. Kalau belajar cepat kali ini ya, pahamnya. Oke, lanjut kita contoh beberapa soalan. Oke, ini dia. Soal yang pertama. Apa rumus kombinasi tadi? Masih ingat kan? Ini kita catat. Berarti rumus, Bapak tulis di sini lagi dah ya, takutnya lupa. N di koma R sama dengan N faktorial per, ini di bawahnya, dalam kurung, N kurang R faktorial dikali dengan R faktorial. Ini kan kombinasi kan, Nak? Ya, Pak. Oke, kita kerjakan ini. Berarti ini N faktorial per di bawah. N dikurang 12 faktorial kali dengan 12 faktorial. Pas? Dengan rumusnya pas nggak nih? Pas, Pak. Oke, jadi N faktorial per di bawahnya N dikurang 8 faktorial dikali 8 faktorial. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini, Nak? Ini pelan-pelan Bapak nih. Ada pertanyaan sampai di sini? Lanjut? Lanjut, Pak. Oke, Bapak pindah ini. Jadinya gini dia. N faktorial per N faktorial sama dengan N dikurang 12 faktorial, 12 faktorial per N dikurang 8 faktorial, 8 faktorial. Sampai sini? Bisa nggak? Bisa, Pak. Yang ini sama dengan berapa? 1. Ya kan? Halo? Iya, Pak. Bapak kalau nggak ada jawaban nggak enak, Bapak tulis di sini aja lah. Nanti takutnya nggak cukup. Di sini berarti, ini Bapak tulis di sini ya. 1 sama dengan, ini, rumus N faktorial tadi, itu adalah N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2
dikali sampai n seterusnya berarti n kurang 3 faktorial dan seterusnya. Berarti dia kalau Bapak buat yang n kurang 8, misalnya ini ya, n kurang 8 faktorial sama dengan ini, n kurang 8, lalu n kurang berapa lagi? N kurang 8 dikurang 1. Ini kan seolah-olah gini, n kurang 8, lalu kurang 1. Kan gitu kan? Lalu dikali n kurang 8, kurang 2. Dan seterusnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Enggak. Yang ini seolah-olah kan n. Yang ini seolah-olah kan n. Bisa dipahami kan? Berarti Bapak ulangi, n kurang 8 faktorial itu sama dengan berarti n kurang 8, lalu di sini berarti n kurang 9, betul? Lalu ini n kurang 10, karena kurang 8 kurang 2 kan? Lalu di sini n kurang berapa lagi? N kurang berapa lagi? N kurang? 11. N kurang? N kurang 8 kurang 3, jadi n kurang 11 kan? Lalu n kurang 8 kurang 4, n kurang 12. 12. Dan seterusnya. Kita buat faktorial dan seterusnya. Kenapa Bapak sampai n kurang 12? Supaya nanti ketemu sama di sini dia, nak. Berarti yang di atas ini kan jadi gini. N kurang 12, ya kan? Dikali dengan 12, ini faktorial ya. Kali dengan 12 faktorial per, maka yang bawah ini kita bisa ubah n kurang 8, ini dia dapatnya ya. N kurang 9, n kurang 10, n kurang 11, lalu n kurang 12. Sebenarnya kan seterusnya, maka kita tambah faktorial, dikalikan. Faktorial ini menandakan seterusnya dia, nggak selesai. 8 faktorial itu sama dengan berapa? Oh, yang atas ya. Seharusnya yang atas ini kita ganti. Di sini kali dengan 8 faktorial. Berarti yang atas kita ganti. Ini Bapak hapus. 12 faktorial itu sama dengan berapa, nak? 12 faktorial ini sama dengan berapa? 12 kali 11 kali 11 kali 10, Sir. kali 10 kali 9 kali 8 faktorial aja Kali ya? 8. Oke. 8 faktorial. Pening nggak? Oke, sampai di sini. Sampai di sini kan ini habis, nak. Faktorialnya kan ini sama-sama nih, berarti kan habis ini. Habis dibagi. Yang kedua ini kan, berarti habis. Ini dia. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Kalau Bapak lanjutkan nanti tambah pening. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum. Bisa? Masih bisa, Sir. Oke. Selanjutnya kita kali silang. Berarti kali silang ini kalikan dengan ini. 1. Berarti jadinya gini. N kurang 8, terus N kurang 9, N kurang 11 sama dengan 12 kali 11 kali 10 kali 9. Masih ingat nggak kalau misalnya kita ngerjakan persamaan kuadrat gini, X kuadrat dikurang X, misalnya dikurang dengan 12 sama dengan 0, maka kan ini gini, X kurang 4, lalu ini X ditambah dengan 3 sama dengan 0, maka ini kan X kurang 4 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 4. Selanjutnya, 4. tambah 3 sama dengan 0, berarti ini X-nya sama dengan min 3. Masih ingat kayak gini kan? Masih ingat nggak? Ingat, Sir. Masih, Pak. Oke, berarti yang ini bisa kita gunakan. Yang ini dengan yang ini. Berarti N kurang 8 sama dengan 12. Berarti N-nya sama dengan berapa? 20, Pak. 20, Sir. Atau N kurang 9. Berarti yang ini. Yang ini, nak, sama ini. Berarti sama dengan 11. Berapa N-nya? 20, Pak. 20. Selanjutnya berarti N kurang 10 sama dengan berapa? 10. kan? Berarti N sama dengan 20, Pak. 20. Selanjutnya N kurang 11 sama dengan 9. Berarti N-nya sama dengan
20 kan? 20, Sar. Oke, maka jawabannya adalah D. Ada 20. ini. Oke. Lalu kalau N-nya misalnya negatif, nah kalau N-nya misalnya negatif, misalnya dapatlah N-nya sama dengan negatif 5. Berarti negatif 5 ini tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena nggak ada faktorial negatif. Iya, karena N ini kan harus lebih besar. Enggak, N ini kan harus lebih besar dari R. Berarti kalau N-nya R-nya ini 12 sama dengan 8, berarti kan minimal dia harus lebih besar dari ini, kedua-dua ini kan? Kalau N-nya 20 kan lebih besar dari kedua-duanya. Bisa dipahami kan? Kalau N-nya misalnya 10 di sini cocok, di sini kan nggak cocok, berarti N-nya nggak bisa. Berarti minimal dia harus 12. Bisa dipahami kan? 0 faktorial itu sama dengan 1 ya, Nak? Nanti kalau ada 0 faktorial itu sama dengan 1. Bisa dipahami? 0 faktorial itu sama dengan 1 ya. Jadi 1, Pak. Sampai sini paham? Bisa jadi 1. Sampai di sini paham, Nak? Paham, Pak. Lanjut. Lanjut. Soal nomor Sar. Jadi kalau 1 faktorial berapa, Sar? 1 faktorial ya 1 lah. Dari mana 1 faktorial? Ini kenapa 0 faktorial itu harus 1? Kan tidak mungkin nanti karena kalau misalnya 5 faktorial, ini kan terakhirnya kayak 5 kurang 5, tapi masih ada faktorial. 5 dikurang 5, kan masih ada dia faktorial dia. Kan di seterusnya dia. Makanya 5 kurang 5 itu kan 0. Berarti kan dengan faktorial, 0 faktorial itu sama dengan jadinya 1. Bisa dipahami? Paham, Pak. Paham kan? Bisa, Sar. Bisa dipahami Bisa. kan? Misalnya gini. Nih, 2 faktorial sama dengan ini kan 2 dikali dengan 1. Dikalikan di sini ada dia 2 dikurang 2. Sebenarnya ini kan ada faktorial, maka ini 0 faktorial jadi sama dengan 1 supaya selesai. Kalau 0 faktorial itu sama dengan 0, berarti jawabannya 0 semua lah. Oke, lanjut. Lanjut, Nak. Lanjut, Lanjut, Pak. Lanjut, Sar. Oke, ini. Luna mempunyai 5 balon warna merah, 3 balon warna kuning, dan 2 balon warna merah. Seluruh balon akan disusun berjejer dan setiap balon adalah identik. Maka banyak susunannya yang mungkin jika balon merah harus berada di posisi paling ujung. Kita lihat posisinya. Balon merah ini kan sudah ditentukan posisinya paling ujung. Ujung depan atau ujung belakang ini. Masih belum jelas, tapi yang jelas dia sudah ditentukan paling ujung. Paham sampai di sini? Maka balon merah itu dianggap tidak ada. Udah, abaikan aja. Sehingga ini kan kasusnya adalah permutasi dengan unsur sama. Dengan unsur yang sama. Seperti tadi, yang nano-nano tadi, Nak. Yang nano-nano tadi. Maka N-nya ini kan ada 8. 8 ini dapatnya dari mana? Balon hijau dan 3 warna kuning, Pak. Oke, ini ya. Oke, berarti kan jumlah untuk warna hijau, balon warna hijau itu ada 5. Jumlah untuk balon warna kuning itu kan ada 3. Oke, lanjut aja. Permutasinya berarti sama dengan 8 faktorial per 5 faktorial, 3 faktorial. Udah selesai. Berarti ini 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial per 5 faktorial. Ini 3 kali 2 kali 1. Oke, berapa jawabannya, Nak? Yang ini habis. Ini 6 ya, habis. Maka jawabannya 56, Sar. 56. Ada. Ini dia jawabannya, C. Paham sampai di sini, Nak? Paham, Pak. Paham ya? Kenapa merah tidak diikutkan? Karena merahnya sudah ada tempat. Ini dia paling ujung. Oke, satu soal lagi lah. Oke, ini dia. Nih, ini ternyata berkaitan dengan ini. Ada 10 calon pengurus OSIS yang akan menempati posisi ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyak
formasi pengurus OSIS, Bapak mau tanya coba, di sekolah kita, kalau pemilihan OSIS itu yang dipilih bendahara dulu, wakil dulu, atau sekretaris atau ketua dulu? Ketua dulu. Ketua. Berarti ini kan punya syarat, berarti kan ini berurutan kan? Berarti ini namanya apa Iya, kalau Pak. berurutan? Permutasi. Permutasi. Konsultasi, Pak. Oke, permutasi. Berarti N-nya ada berapa? Kombin 10-3, Pak. Permutasi N-nya ada 10-3. 10. R-nya ada berapa R-nya? 10-3, Pak. Dari mana? 3, coba dicek. 4, Pak. Ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara. 4 kan? 4, Berarti Pak. permutasi 10,4 sama dengan berarti 10 faktorial per, di sini jadi berapa? 6 faktorial ya? Berarti Ya, Pak. 10 dikali 9 dikali, berapa nih? 8 ya? 8 kali 7. Kali 7 kali 6 faktorial. 6 berapa? faktorial. 6 faktorial. 6 faktorialnya faktorial. habis. Oke, berapa itu? 6 Banyak juga itu. Berapa itu? Kali-kalikan. 90 dikalikan dengan 56, sekitar 50, 40. Benar nggak? 10 40. 40, Pak. 50-40. Ada ya? Oh ya ada. Ada satu lagi. Paham? Satu soal lagi lah ya. Satu soal lagi ya. Ini berkaitan dengan, ini soalnya bagus nih. Ini soalnya bagus. Ini berkaitan dengan apa, nak? Dari 5 orang putra dan 10 orang putri akan dibentuk suatu tim yang terdiri dari 3 orang putra dan 2 orang putri. Banyak tim yang akan dibentuk adalah, oke, berkaitan dengan apa? Kombin, Pak. Kombi. Kenapa Kombinasi. berkaitan dengan kombinasi, nak? Karena nggak berurutan, Pak. Nggak berurutan. Siapa aja bisa terpilih kan? Iya, Sir. Oke. Iya, Pak. Siapa aja bisa terpilih. Berarti yang dipilih di sini adalah, ini bahasanya gini dia, 5 putra, tulis 5 putra, 10 putri, gitu kan? Akan dibentuk suatu tim ya, suatu tim yang terdiri dari 3 putra, biar gampang aja nih, 2 putri. Sampai sini jelas? Jelas ya? Oke, kita pakai kombinasi. Berarti nanti bentuknya adalah dikali ya. Bentuknya ada dikali. Berarti kombinasi putranya N-nya ada berapa? Ada 5, yang diambil berapa? 3. Dikali, dia bentuknya dan ini. Untuk putri 10,2. Kalau misalnya dalam matematika, dan itu kan jumlah dia, ini dia. Berarti kan jumlahnya ini ada 5. Oke, langsung aja kita selesaikan kombinasinya. Berarti 5 faktorial per 5 kurang 3 berapa, nak? 2 faktorial, 3 faktorial, gitu kan? Dikali 10 faktorial per 8 faktorial, 2 faktorial. Kali 2. Ya kan? Oke, berapa yang di atas? 5 dikali 4 kali 3 faktorial. Yang di bawah berarti ini 2 kali 1, ini 3 faktorial dikali 10 dikali 9 dikali 8 faktorial per 8 faktorial dikali 2 kali 1. Oke, berapa? Ada yang hilang? Ini kan? Habis. Ini habis. Lalu ini jadi berapa nih? 2. Maka 5 kali 2 berapa? 10 ya. Terus ini sama ini 5 kali 9 berapa, nak? 5 kali 9 berapa, nak? 450. 45 ya? 450. Sama dengan 450. 450. Ada jawabannya? Ada, Pak. Oke, berarti kalau seperti ini nanti dia bentuknya dikali ya, nak? Jadi kalau dikali ini dijumlahkan jadinya 5 dia. 3 ditambah dengan 2 jadinya 5. Ini seperti mengerjakan, kita belum belajar peluang ya. Nanti peluang nanti kan ada saling bebas, ada saling lepas. Jadi di sini berkaitannya kayak saling ngebebas gitu, saling bebas dia. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nanti Bapak akan bahas beberapa soal lagi lah ya, ke depan lah ya, pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan sampai di sini, nak? Pak, untuk contoh soal kayak
Misalnya peluang terambilnya bola merah itu nggak kombinasi atau permutasi ya, Pak? Kombinasi itu, misalnya ada di dalam kotak itu misalnya ada bola ini, peluang terambilnya nanti bola ini berwarna itu nanti kombinasi masuknya. Tapi nanti dalam bentuk peluang. Kalau peluang itu nanti berkaitan semuanya dengan kombinasi loh, nak. Ini masih ada lagi contoh-contoh soal ya. Contohnya ini. Ini. Contohnya inilah nih. Udah satu lagi tanggung nih kan, dikasih contoh soal jadinya lanjut lagi nih. Seorang siswa diminta untuk mengerjakan 5 soal dari 10 soal. Ini pernah keluar kan dalam soal-soal tryout, ujian, pernah nggak ini keluar, nak? Ini Pernah, Sir. ini SBMPTN atau UTBK sering kali nih. Coba lah kita pahami nih. Ada 10 soal yang wajib dikerjakan itu siswanya 5, betul nggak? 5 dari 10 yang tersedia. Tetapi soal nomor 1 dan soal nomor 3 wajib dikerjakan. Berarti soal nomor 1 dan 3 wajib dikerjakan, berarti sisanya tinggal berapa lagi yang harus dia kerjakan? Berarti seolah-olah yang wajib dikerjakan ini, nah, ini seolah-olah mau nggak mau ini harus selesai. Soal nomor 1 dan soal nomor 3. Bisa dipahami? Maka dia harus mengerjakan berapa soal lagi? 3. 3 ini dikerjakan dari berapa soal? Dari 5, Pak. Dari berapa soal? 2, Pak. Kok dari 2? Dari 8. 8. Kenapa 10 jadi 8? Oh, udah Kan udah dikurang 2, Sir. Kan dari kurang 2. 2-nya ini kan soal wajib. Maka sampai di sini, 8 ini adalah N-nya, 3 ini adalah R-nya. Maka kombinasi 8, berapa itu? 3. Oke, bisa dicari. Berapa jawabannya? 8 faktorial per bawahnya berapa nih? 5 ya, faktorial. 5 faktorial. 5 faktorial 8 kali 3 kali faktorial 7 kali 6 kali 5 faktorial kali 5 per faktorial 5 faktorial 3 kali 2 kali 1. kali Kan 2 gitu kan? kali 1. Ya, Pak. Ini habis, ini habis, maka 6 tinggal jawabannya. berapa? 5, 5. 6, Pak. Pak. Ini soal ini sering kali muncul nih, nak. Dalam tryout juga sering muncul ya. Oke lah ya, sampai di sini ya. Udah diingatkan Bapak ini, waktunya sudah habis. Setelah ini Abi Handika ya. Oke, Bapak kira paham lah ya, nomor 1 sampai 5 ya sudah mewakilkan. Jadi intinya apa? Apa perbedaan permutasi dan kombinasi, nak? Permutasi berurut, Permutasi enggak, Pak. berurutan, Pak. Kalau Ya, kalau kombinasi berurutan. bebas ya. Berurutan, Pak. Nah, jadi nanti kalian anak-anak Bapak sekalian ketika nanti ngerjakan soal, ini kalau misalnya kan digabung itu antara permutasi dan kombinasi. Yang pertama analisa dulu, ini berurutan atau tidak gitu. Kalau dia berkaitan dengan pilihan-pilihan, itu berarti tidak berurutan dia. Tapi kalau berkaitan dengan OSIS, dengan apa, itu biasanya berurutan dia. Nggak mungkin OSIS itu dipilih bendahara dulu, baru bendahara milik ketua. Kan nggak mungkin seperti itu kan. Oke, Bapak kira sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak. Oke, sama-sama. Yuk.